lucu tuh pasta giginya. Tapi nih ngomong-ngomong, nih kalau misalnya ada pasta gigi pasti ada sikat gigi. Nah ini banyak masyarakat nih yang menganggap nih kalau sikat gigi ini tuh nggak boleh disimpan di kamar mandi. Terus karena kamar mandi tuh kotor, Dok. Jadi simpannya di mana dong kalau gitu? Jadi memang sebenarnya penyimpanan sikat gigi itu di kamar mandi, tapi posisinya yang kita atur. Harusnya jangan dekat dengan kloset pembuangan. Terus juga biasa kan kalau di hotel-hotel juga di kamar-kamar suka taruh dekat dengan wastafel gitu. Pada saat kita cuci muka, sabun keciprat sikat giginya gitu. Jadi itu disarankan menjauhkan dari hal seperti itu. Kemudian juga sekarang kan ada yang ditutup tuh sikat gigi. Ya, sekarang kan ada yang ditutup. Kalau kita habis sikat gigi, biasanya kan sikat gigi ini lembab, basah. Kemudian kita tutup, dia kan menjadi tambah lembab. Kalau tempat lembab, biasanya bakteri lebih cepat berkembang biak. Tapi kan kalau yang ini sih dia ada lubang-lubangnya sih, Dok ya. Kalau ini untuk apa nggak ngaruh atau gimana? Nggak ngaruh, tapi tetap dia akan lembabnya itu jauh lebih lembab dibandingkan dia dalam keadaan terbuka. Gitu. Jadi bagusnya terbuka tapi dan posisinya jangan dekat dengan pembuangan dan dengan wastafel juga karena kecipratan air, dan juga kalau dapat dipisahkan dari walaupun kita satu keluarga tetap satu orang satu sikat gigi, jangan dicampur. Tapi kalau tempatnya dicampur nggak apa-apa ya, Dok ya? Tempatnya dicampur tapi nanti asal dengan satu keluarga itu sudah tahu warna dia yang pink, warna dia yang biru. Jadi jangan satu wadah juga. Takutnya nanti saling keambil gitu. Kadang-kadang kan ya, Dok, juga kalau tersentuh gimana tuh, Dok? Bulu-bulunya dengan yang lain ini bulu sikatnya yang dengan yang lain kesentuh itu juga mungkin nggak baik ya, Dok ya. Jadi kotor juga gitu. Jadi sebaiknya sih disarankan seperti itu supaya tidak terjadi kontaminasi silang antara satu orang dengan orang yang lain walaupun kita satu keluarga. Oke, baik. Nah, ini ada nih, Dok, yang beredar di masyarakat nih, Dok ya, mengatakan bahwa ganti sikat gigi saat sikat gigi sudah mulai rusak. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Ya. Jadi sikat giginya pas udah mulai rusak gitu, kayak gimana, Dok? Jadi biasanya itu mekar seperti ini nih. Ini dia sudah mulai mekar dan waktu kita sikat gigi dia tidak maksimal lagi untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di gigi. Gitu. Udah pada keriting gitu ya, Dok ya. Jadi kan ada orang yang bilang 2 bulan atau 3 bulan, bukan tergantung bulannya. Tapi tergantung waktu ya, tapi tergantung kondisi sikat giginya sendiri. Kalau memang dia 1 bulan udah nggak bagus, udah mekar, ya kita harus ganti. Kalau ternyata mungkin seminggu sekali udah ganti ya. Karena cara sikat gigi tadi kayak semangat banget ya. Dan itu sebenarnya juga tidak dibolehkan. Sikat gigi terlalu kencang. Keras itu ya, Dok. Dan juga bulu sikatnya juga harus diperhatikan. Karena itu juga berpengaruh ke kebersihan mulut. Sekarang kalau kita lihat tidak ada orang yang tidak sikat gigi. Tapi kenapa masalah gigi itu tetap ada? Itu sebenarnya bagaimana cara kita menyikat giginya dan waktunya yang tepat itu sebenarnya, untuk menyikat gigi. Yang harusnya sikat giginya harus kayak gimana, Dok? Kalau tadi kan kita bilang, tuh, Dok. Jadi cara sikat gigi sebenarnya kan gigi kita mulai dari depan boleh, dari belakang boleh. Kita harus menghadap 45 derajat. Kemudian kita gerakannya sedikit memutar. Memutar dan tidak boleh terlalu keras. Bukan tadi satu arah gitu ya? Satu arah. Kanan kiri, ini bukan ya? Zaman dulu kita selalu sikat gigi seperti ini, sehingga banyak pasien kita yang giginya akhirnya kekikis. Karena setiap hari dalam hitungan bulan, tahun sampai umur udah dewasa, dia sikat gigi begini terus. Akhirnya ada timbul gusinya jadi garisnya. Jadi memang gigi itu memang kekikis. Dia giginya tidak berlubang tapi rusak hanya karena cara sikat gigi mereka yang tidak benar gitu. Begitu. Jadi hati-hati ya, Dok ya. Tapi permukaan gigi harus tetap tersikat semuanya. Mulai dari bagian depan. Jadi kita sikat, tidak boleh lagi dari samping yang diderek kayak gini kayak tadi Mas Bekti ya. Kemudian di dalam ini juga harus sikat karena di sini kan ada groove-groove-nya, celah-celah gigi. Itu memang harus kesikat, terutama setelah makan manis yang lengket-lengket, yang tidur tuh ya, Dok. Ini harus disikat dengan bersih. Kemudian di bagian dalam juga harus disikat. Demikian juga yang atas juga harus disikat. Dibawanya keluar gitu ya, Dok? Iya, dibawanya keluar kalau yang dalam. Nah, kita kembali lagi ke disimpan tadi ya, Dok ya. Itu bakteri apa yang paling bahaya kalau misalnya nyimpennya sembarangan tuh, Dok?
biasanya kan banyak bakteri-bakteri di dalam mulut kita itu aja 1000 macam bakteri. Dan itu setelah kita pakai itu akan tersimpan, akan ada yang tertinggal juga di dalam sikat gigi. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau dia dalam keadaan lembab, kita tutup, terus kita Semakin dekat, berkembang iya itu semakin berkembang bakterinya. mikroorganismenya, bakterinya, dan nanti kita pakai lagi. Terutama pada saat kita lagi batuk, itu kan ada bakteri-bakteri yang kita pas waktu sikat gigi nempel di sana. Sebaiknya setelah kita sembuh, disarankan supaya sikat gigi itu juga diganti, supaya tidak tertinggal kuman bakteri bagus, itu tips yang bagus sekali. Karena memang kadang-kadang kita kan lupa hal sepele, tapi kita nggak ngeh itu menimbulkan kita udah sembuh terus sakit lagi gara-gara sikat giginya yang kita pakai tadi sudah tidak steril kan, sudah tidak bagus. Baik, Dok. Terima kasih baik. banyak, Terima kasih banyak, Dok. Dokter Devia. Nggak terasa nih, sudah hampir 60 menit nih kami menemani Anda dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kalau misalkan Anda tertinggal untuk episode kali ini, Anda bisa saksikan juga di tvone.co.id dan juga di laman TV One Connect. Baik, kalau begitu saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Sehat.